Akhirnya yang kita tunggu-tunggu, Tom Hei dan Radna Uratmangun disumpah menjadi warga negara Indonesia dan siap debut dengan timnas Indonesia. Tetapi tidak dengan Lily Pali. Kayaknya Lily Pali udah gak ada lagi kesempatan deh di era Coach Sinteyong ini. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Teman-teman, setelah banyak sekali drama karena Bu Puan, ketua DPR kita yang lagi di luar negeri lah, sehingga belum ditandatangan lah, terlambat dan segala macamnya, akhirnya Radna Uratmangun dan Tom Hei disumpah menjadi warga negara Indonesia, udah langsung mendapatkan paspor dan KTP, tinggal perpindahan federasi. Cuman jika saya tidak salah ya teman-teman, untuk melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia leg pertama ini mereka belum bisa bergabung katanya, tapi di leg 2 udah pasti bisa bergabung. Kalau di leg pertama setahu saya belum bisa, tapi kita nggak tahu ya nanti akan seperti apa, apakah tetap bisa bergabung dan bermain di leg pertama atau nanti di leg kedua. Yang jelas di leg kedua insya Allah udah pasti udah bisa bergabung. Nah, sampai detik ini saya masih bertanya-tanya teman-teman tentang Tom Hei, karena Tom Hei ini pemain bagus loh, pemain grade A kita bisa bilang kayak gitu, tapi bisa banget PSSI ngelobi Tom Hei untuk akhirnya bergabung dengan timnas Indonesia. Ya memang kalau seandainya secara hitung-hitungan saya sih ya, orang yang hanya menikmati sepak bola, pertimbangannya mungkin karena Tom Hei sekarang udah ada di usia matang, usia 28 tahun, dan juga sepertinya untuk lini tengah, Tom Hei akan agak sangat sulit untuk dipanggil timnas Belanda. Makanya kalau seandainya Tom Hei ingin mencicipi laga internasional di sekelas negara, ya pilihannya cuma bergabung dengan Indonesia. Itu kalau bergabung dengan timnas Belanda, kayaknya akan agak sulit. Dan Radna Uratmangun juga teman-teman bisa bergabung dengan timnas Indonesia, walaupun kita tahu Radna ini sebenarnya bukan posisi sebagai striker murni. Dia lebih sering bermain sebagai attacking midfielder, pemain tengah yang cenderung lebih menyerang, atau juga second striker, atau juga sebagai pemain sayap. Jadi kurang lebih mirip-mirip Rafael Strike gitu. Jadi sampai detik ini kita belum punya striker murni yang benar-benar jos gandos gitu ya. Ya mungkin aja sih Ramadhan Sananta dan Dimas Derajat bisa menjawab gitu, menjawab keinginan dari timnas Indonesia ataupun dari fans sepak bola Indonesia untuk mempunyai seorang striker murni yang benar-benar tajam. Nah, tetapi teman-teman, saya juga menyoroti Lily Pali karena kita tahu lah ini adalah perbincangan yang akan terus diperbincangkan gitu selama Lily Pali performanya bagus dan tidak dipanggil. Jika saya sebagai penikmat sepak bola, jelas Coach Sinteyong lebih mengetahui kebutuhan tim itu yang seperti apa. Jelas itu udah pasti dan mutlak. Tapi jika saya sebagai penikmat sepak bola, Lily Pali itu punya kualitas. Sekarang sedang bermain bagus di Liga Indonesia, walaupun kita juga harus akui emang umurnya udah tidak lagi muda. Banyak orang yang mengatakan kalau pertimbangan umur inilah yang menjadi salah satu checklistan Coach Sinteyong yang akhirnya tidak memilih Lily Pali gitu teman-teman. Karena kita tahu Lily Pali, Coach Sinteyong itu sangat menginginkan pemain-pemain muda karena berpikir untuk masa depan timnas gitu. Walaupun ini juga bisa diperdebatkan kalau seandainya untuk selama masih bisa dipakai tenaga Lily Pali ya kenapa enggak. Mungkin ada juga pertimbangan-pertimbangan lain. Tapi jika saya sebagai penikmat sepak bola, Lily Pali sekarang pantas ada di timnas Indonesia jika kita, sekali lagi, jika kita melihat pesaing-pesaing yang ada di timnas sekarang. Bukan bermaksud saya untuk merendahkan salah satu pemain dan membaguskan salah satu pemain, bukan. Tapi jika dilihat dari statistik di pertandingan di Liga sekarang, Egy dan juga Dimas Derajat khususnya masih bisa loh untuk digantikan oleh Lily Pali yang lebih bagus. Jika dilihat dari statistik ya. Tapi lagi-lagi Coach Sinteyong jelas mempunyai penilaian yang lain. Dan kita akan bahas juga tentang Lily Pali mungkin di pembahasan yang khusus lah nanti. Sekarang kita akan bahas dulu tentang Radna dan Tom Hei gitu. Nah, dan juga saya menyoroti seorang Yance. Yance itu kenapa ya ketika main di PSMS itu selalu bagus itu sehat, tapi ketika di timnas selalu cedera, akhirnya dicoret. Kita tahu kalau Coach Sinteyong akhirnya mencoret Jordi Amat, Elkan Bagot, dan juga Yance karena cedera. Kalau Shane Fatinama memang udah dari awal cedera sehingga nggak dipanggil teman-teman. Nah, saya juga sangat menyayangkan Jordi Amat. Kenapa Jordi Amat? Walaupun kita memang memiliki
back tangguh sekarang. Ada Justin Hubner dan ada juga tambahan amunisi yang tidak kalah grade A-nya itu Jay Ijes. Itu jelas menjadi satu hal yang sangat positif untuk lini belakang kita. Tetapi Jordi Amat ini teman-teman, bagi saya selain mempunyai pengalaman yang bisa dibilang paling top di timnas Indonesia sekarang, tapi memang permainannya itu benar luar biasa banget. Bagi saya kualitas Eropa yang bermain di Liga Spanyol itu nggak bisa bohong. Jordi Amat bukan menjadi pemain yang hanya bertahan, tapi juga bisa dibilang menjadi pengatur serangan. Ketika Ivar Jenner, ketika pemain-pemain tengah Marcelino kemarin agak buntu di lini tengah, kita lihat Jordi Amat selalu berperan menjadi orang pertama yang menyuplai bola dari timnas Indonesia. Lihat aja. Makanya Jordi Amat selalu didorong agak ke depan. Ketika Jordi agak ke depan, Justin yang agak menutup. Ketika Justin bermain sebagai pemain belakang ya, kadang juga Sandy Walsh, kadang juga Elkan Bagot gitu. Jadi bagi saya peran seorang Jordi Amat itu luar biasa. Terlepas dari dia beberapa pertandingan banyak blunder, karena bagi saya itu semacam apple to apple ya, orang yang sering pegang bola, orang yang berperan untuk mengalirkan bola, maka konsekuensinya berhasil dan blunder. Dan Jordi Amat memang beberapa kali blunder, tapi di akhir-akhir pertandingan di Piala Asia kemarin, bagi saya Jordi Amat tampil luar biasa sebagai penyelamat pemain belakang, juga sebagai pengatur serangan. Nah, saya belum tahu nih bagaimana karakteristik permainan Jay Ijes. Mudah-mudahan aja jika seandainya Jay Ijes dipercaya sebagai posisi Jordi Amat ini, Jay Ijes juga bisa mengalirkan bola sebaik bahkan mungkin lebih baik dari seorang Jordi Amat. Sementara Elkan Bagot, saya akui sekarang Elkan itu lagi bagus-bagusnya teman-teman. Sempat direndahkan tapi sekarang dipuji juga oleh pendukungnya di Liga 3 Inggris. Sekarang lagi bagus-bagusnya, tapi Elkan Bagot sedang cedera teman-teman. Dan mungkin bisa dibilang kalau untuk Elkan Bagot sih penggantinya udah dibilang agak sedikit setara. Udah bisa dibilang sama lah, 11-12 apple to apple. Ada Justin Hubner juga yang lebih cocok berposisi sebagai back kiri jika seandainya 3 back ya di belakang. Dan kemungkinan Jay Ijes akan diturunkan juga oleh Coach Sinteyong di laga pertama melawan Vietnam nanti. Tapi saya sangat rindu lah, sangat ingin melihat bagaimana permainan Tom Hay dan Radna Uratmangun. Mudah-mudahan aja bisa bermain di leg pertama, sedari leg pertama. Kalau tidak bermain pun semoga timnas Indonesia bisa menang lah. Kita bahas lagi nanti tentang timnas Indonesia. Assalamualaikum.